Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kreator amatir. Kali ini kita masuk ke part berikutnya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dan berdoa pun kita mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan di rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan nazata minan nar wal afwa indal hisab. Sadaqallahul adzim. Berdoa selesai. Inilah ceritanya. Dalam keadaan aku membaringkan tubuhku di tempat tidurku, aku terus-menerus membayangkan bagaimana yang akan terjadi nanti apabila semuanya terjadi. Namun aku baru teringat pada Yadi. Aku mencoba memberikan kabar pada Yadi hari ini, karena sudah 1 minggu aku tidak memberikan kabar pada Yadi. Aku tidak mau mengganggu Yadi yang sedang fokus dalam bekerja di kampungnya. Kukirimkan pesan singkat melalui telepon genggamku. Assalamualaikum Mas, bagaimana kabarnya? Pesanku yang aku ketikkan. Tidak berapa lama datanglah balasan dari Hadi. Waalaikumsalam Neng. Alhamdulillah kabar Mas baik, jawab Yadi. Mas, aku sedang sedih nih, balasku lagi. Sedih kenapa Neng? Tanya Yadi dari pesan singkatnya. Akhirnya aku ceritakan semuanya pada Yadi apa yang baru saja aku alami, dan berharap aku mendapat jalan keluar dari Yadi. Untungnya Yadi tidak seketat laki-laki yang lain. Yadi masih bersikap seperti dulu, di mana Yadi selalu bisa membuatku nyaman dan tenang dalam menjalani kehidupanku, baik suka maupun duka. Jadi hanya berpesan padaku apabila mereka mulai mendekatiku dan berkata yang menuju atau menjurus akan hubungan, lebih baik aku acuhkan. Dan Yadi pun meminta agar aku tidak menanggapi dengan serius, dan apabila aku menolaknya, sebisa mungkin aku harus bisa menolak dengan cara halus tanpa harus menyakiti salah satu dari mereka. Pesan dari Yadi memang ada benarnya. Di samping tidak membuat mereka sakit, juga meminimalisir mereka melakukan hal-hal di luar dugaan. Namun saran dari Yadi pun aku terima, tapi aku masih ingin mendapatkan saran yang lebih dari itu. Aku pun mencoba menghubungi Holil saat itu. Kukirimkan pesan singkat pada Holil, namun tidak ada respon dari Holil. Kucoba menelpon Holil, namun Holil sedang menerima telepon dari orang lain. Berulang kali aku mencoba menghubungi Holil. Hasilnya pun sama, Holil masih belum bisa dihubungi. Kini aku mencoba menghubungi Betty temanku, namun hasilnya pun sama. Betty juga sedang menerima telepon dari orang lain. Aku tak berpikir kalau Betty sedang menerima telepon dari Holil, karena aku melihat hubungan mereka
hanyalah sebatas teman biasa, tidak lebih. Selang beberapa jam berlalu, aku pun mencoba kembali menghubungi Holil dan tut, tut, tersambung. Halo, assalamualaikum, sapa Holil di seberang telepon. Waalaikumsalam, jawabku. Maaf, ini siapa ya? Tanya Holil. Ini Mila, Lil, teman sekolahmu dulu. Oh, Mila, maaf baru keangkat. Tadi Betty telepon, ucap Holil meminta maaf. Iya, gak apa-apa Lil, maaf mengganggu waktunya, kataku. Iya, gak apa-apa Mil, jawab Holil. Ada apa ya Mil? Tanya Holil lagi. Aku pun menceritakan dari awal mula dan menceritakan pula hubungan aku dengan Yadi. Dan aku juga menceritakan semua saran dan nasihat yang Yadi tadi bicarakan. Holil mengerti dan memahami posisiku saat ini. Holil tidak memberikan saran yang banyak, hanya menambahkan beberapa saran saja dari saran yang sudah diberikan oleh Yadi. Kamu mulai dari sekarang harus lebih mendekatkan diri kepada Allah dan mintalah perlindungan padanya, karena hanya Allah lah yang maha melindungi umatnya. Karena hanya Allah lah yang maha melindungi umatnya Nabi Muhammad. Dan ingat, jangan biarkan hatimu kosong, dan perbanyaklah membaca sholawat agar terhindar dari rencana-rencana yang bisa membuatmu menderita, ucap Holil dan meminta maaf padaku karena Holil harus melanjutkan pekerjaannya. Singkat cerita, rencana mereka satu persatu sudah dimulai. Bermula dari datangnya Yusuf ke rumahku dan mengajakku berbincang untuk sekedar bersilaturahmi. Namun aku tahu di balik maksud Yusuf datang ke rumah agar mereka bisa mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Keuntungan pertama, mendapatkan hatiku, dan yang kedua, mendapatkan hadiah dari taruhan itu. Aku pun bersikap biasa saja, seakan-akan aku tidak tahu maksud dari mereka. Hampir setiap hari Yusuf berkunjung ke rumahku selama 1 minggu. Sontak aku merasa risih dengan keberadaan Yusuf yang setiap hari datang ke rumah. Setelah Yusuf, kini berganti Andilah yang selalu mengunjungiku dengan membawa beberapa makanan setiap hari. Dan yang terakhir, Didilah yang kini menghampiriku. Didi setiap hari datang ke rumah dengan membawa beberapa barang-barang mewah untuk menarik perhatianku, dan Didi pula lah yang berani bertegur sapa dengan keluargaku dan sesekali meminta restu orang tuaku. Namun jawaban orang tuaku, bukan ibu atau bapak Nadidi yang bisa menentukan. Yang bisa menerima atau tidaknya kamu hanyalah Mila sendiri, karena Mila lah yang akan menjalani hubungannya denganmu atau dengan siapapun. Dan walaupun Nadidi tidak jadi dengan Mila, ibu berharap kita masih bisa bersilaturahmi dan menjalin persaudaraan. Namun terlihat dari raut wajah Didi yang merasa tidak puas akan jawaban dari ibuku. Didi pun meninggalkan aku dan keluargaku. Orang tuaku hanya bisa menggelengkan kepala melihat tingkah Didi tadi. Dasar anak zaman sekarang, dibilang baik-baik malah gak terima, ucap ibuku seraya pergi ke dapur.
Setelah memastikan Didi pergi, aku pun masuk kembali ke dalam kamar untuk merebahkan badan dan beristirahat. Ting! Suara notifikasi berbunyi di HP-ku. Kabar bahagia yang aku dapat dari Yadi. Kalau Yadi akan mengunjungi rumahku akhir bulan depan bersama keluarganya. Setelah mendengar kabar itu, aku pun mulai tersenyum dan memberikan berita itu pada ibu dan bapakku keesokan harinya. Tampak bapak dan ibuku juga senang mendengarnya. Namun, kegembiraan itu terganggu oleh datangnya mereka bertiga. Mereka meminta jawaban padaku. Siapakah yang akan aku pilih untuk jadi pacarku? Mereka terlihat tidak sabaran dan seakan memaksaku untuk menjawab. Namun, lagi-lagi ibu dan ayahku menerangkan pada mereka kalau bertamu itu harus dengan cara yang baik, bukan seperti ini. Mendengar perkataan orang tuaku, mereka bukannya mengerti. Malah Didi yang bertingkah layaknya seperti jagoan. Didi malah berani memaki ibu dan bapakku di depanku, di depan anaknya. Rasa kecewaku pun kini tumbuh dan tanpa basa-basi memaki kembali tiga orang tersebut. Girik kalian! Kalian datang bertamu ke rumah orang itu harus sopan. Apa kalian tidak pernah diajarkan oleh orang tua kalian tentang sopan santun dan cara menghargai orang yang lebih tua? Dan kalian datang ke sini hanya untuk mengetahui jawaban kalian kan? Jawabannya adalah tidak. Aku tidak akan memilih salah satu di antara kalian. Untuk apa aku memilih orang yang tidak punya adab seperti kalian? Lagi pula, aku tahu maksud kalian mendekatiku. Aku kecewa dengan kalian. Aku kira lama tidak bertemu akan merubah moral kalian menjadi lebih baik. Namun nyatanya tidak. Moral kalian malah lebih bejat. Dan yang membuatku sangat kecewa adalah di saat teman sendiri dijadikan bahan taruhan otak-otak mesum kalian. Mendengar ucapanku, mereka bertiga terdiam. Andi dan Yusuf merasa malu dan meminta maaf pada ibu dan bapak. Lalu mereka berpamitan, tapi tidak dengan Didi. Didi masih saja bersikap kalau dia harus bisa mendapatkanku. Didi masih saja terus mengoceh dan seakan merendahkanku. Tampak terdengar pula ancaman-ancaman dari Didi yang menuju terhadapku dan keluargaku. Setelah Didi meninggalkan rumahku, aku pun mulai menangis dan mencoba mencurahkan apa yang barusan terjadi. Ku coba menghubungi Yadi, namun saat ini Yadi sedang tidak bisa dihubungi. Ku coba menghubungi Holil, ternyata sama saja. Holil juga sedang tidak bisa dihubungi. Aku pun teringat dengan Betty dan akhirnya aku mencurahkan semuanya pada Betty. Dan Betty pun memberikan beberapa nasihat padaku. Nasihat itu sama persis seperti yang diberikan oleh Holil waktu itu. Nasihat itu hampir aku lupakan, namun berkat Betty akhirnya aku mengingat dan mendengarkan semua yang dikatakan oleh Betty. Bersambung. Kita nantikan kelanjutannya di part berikutnya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton, menyimak, dan mendengarkan cerita ini. Cerita yang ditulis oleh Kang Holil.
Seperti biasa, untuk teman-teman semua, saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi atau update terbaru dari channel ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.